Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kemas, Wali Kota Kota Tertinggal. Hari ini aku lagi ada di pelataran Plaza Benteng Kota Besar, yang mana lokasi ini sudah 2 kali kejadian yang sangat memalukan Kota Palembang. Pertama, Aisar datang, ada kehilangan. Kedua, Willy Salim datang, rendang belum masak, ditinggal ke sedenget. Tak nyampe 10 menit, rendangnya hilang. Payo, buat kalian oknum-oknum masyarakat yang rakus, oknum masyarakat yang tak tahu diri, tolong, jangan buat malu Kota Palembang. Kau tahu tak, gara-gara tingkah kamu kemarin, Palembang dibanding-bandingkan dengan kota lain, Palembang dibuat malu, semalu-malunya. Padahal cuman segelintir sikok wong kurang ajar cak kamu ini. Tolong jangan terulang lagi 3 kali. Jangan buat malu Kota Palembang. Kalau kamu nak rusak diri kamu jangan rusak Kota Palembang. Kami capek-capek memperbaiki Kota Palembang, kamu rusak Palembang. Cukup jalan Palembang yang rusak. Cukup lampu-lampu di Palembang yang rusak. Moral bangsa, moral masyarakat Kota Palembang, jangan kamu tunjuki kalau kamu tuh rusak. Assalamualaikum. Rendang 300 kilo lenyap, gila nggak sih? Itulah yang gue bilang orang mental miskin, orang miskin maka tetap miskin terus. Orang rendang mau dimasak buat makan rame-rame, ya kan, buat makan congor-congor kalian semua itu yang di situ. Ditinggal ke toilet cuman berapa itu hilang dan lenyap, padahal belum matang itu bener-bener, makanya kalian tuh hidup di garis kemiskinan. Terus karena mental kalian tuh mental miskin, mencuri, ngerti gak sih? Padahal itu rendang juga buat kalian juga, buat makan rame-rame, buat makan, buat sedekah rame-rame. Kalau pada mikirin perut sendiri kayak gitu, orang kalau terlalu mikirin perut sendiri, akhirnya perutnya jembling, ya kan, sampai tua bangka, ujung-ujungnya apa? Metong, kebanyakan penyakit, ya kan? Orang rendang buat dimakan rame-rame dicuri, la ilaha illallah, itu mah terlalu parah. Baru kali ini gue ngeliat scroll TikTok yang isinya tuh yang kayak gitu, sampai gue tuh gede-gedek. Ada kali rendang dimasak buat makan rame-rame, ditinggal ke toilet kayak berapa menit gue lupa, balik-balik hilang, padahal sekuali itu sampai berapa ratus kilo kalau nggak salah. Itu yang nyuri tuh bener-bener bukan manusia tuh, kayak dajjal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini ada kejadian yang begitu memalukan di Kota Palembang. Rendang 1 kuali besar, mungkin sekitar 200-300 kg, hilang atau lenyap dalam sekejap. Yang konyolnya, ketika rendang itu belum masak, belum matang, kok bisa? Banyak warganet yang mengecam oknum-oknum yang mencuri daging rendang itu. Tetapi yang bikin malu bukan oknum-oknum itu. Nama Kota Palembang akhirnya rusak. Kota Palembang dinilai diisi oleh orang-orang yang tidak punya moral. Kota Palembang dinilai diisi oleh orang-orang yang mentalnya miskin. Bahkan netizen sampai membanding-bandingkan pemberian rendang gratis seperti ini dengan orang-orang di Papua. Netizen mengatakan bahwa orang-orang di Papua itu adab dan moral mereka jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan orang-orang atau oknum-oknum manusia yang ada di Kota Palembang. Pemirsa sekalian, mungkin ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwa jangan lakukan hal-hal yang konyol yang pada akhirnya merusak suatu wilayah. Mari kembali lagi sama-sama mengajak pemirsa sekalian, kita mencoba untuk menyimak tentang kritikan-kritikan pedas dari warganet yang ditujukan kepada masyarakat Kota Palembang. Inilah cuplikan video selengkapnya. Masak rendang sapi 1 ekor. Nah,
sudah kamu lihat dewek kan, masak sapi seekor 200-300 kilo di BKB. Sebanyak itu, sekuali raksasa. Terus baru dicemplungin ke kuali itu tadi kan, baru dimasuk ke santannya. Tapi tidak lama, ditinggal ke WC cuma 10 menit sama Willy Salim tadi. Udes abis tidak tahu kemana itu tadi. Oi, malu nian. Astagfirullahaladzim nian memang. Ada yang ngomong, untung dimakan, untung dihabisi. Kalau sepi, iya. Tapi masalahnya itu tuh belum mateng. Ada otak tuh diguno ke malu. Terus kita tuh dididik dari kecil itu buat jadi wong yang waras. Jangan jadi wong yang rakus, gak tahu diri, gitu tuh namanya. Banyak influencer, seleb, TikTok, artis-artis bagi-bagi makanan, ngebom banyak cak itu. Tapi mereka tuh perasaanku kulihat kayak contoh di Papua lah ya. Di Papua tuh antri, tidak kate yang buat malu cak ini. Kalau Palembang ini jangan, wajar bae, sering kemalingan, kurir kemalingan lagi nganter paket, padahal cuma ditinggal 5 menit motornya sama barang-barangnya lah hilang. Apalagi nian ini nih dijago loh, padahal tuh dijago sama polisi 20 wong ujinya penjagonya tuh. 10 menit ditinggal ke abis ludes, pepajuhan malu. Beli daging itu tuh masa besar untuk bukan nak nyiap kecongor kamu yang rakus tak tahu diri itu. Kalaupun lah matang pasti dibagi pasti sama Willy Salim. Tidak mungkin Willy Salim nak ngabisi 200-300 kilo itu dewean atau dia sama kru-krunya baik. Tapi dibagi biar seru bulan puasa. Malu ke bae memang. Palembang. Jangan senggung yang mau Palembang, aku juga mau Palembang. Tapi ada oknumnya yang emang gak tahu diri, yang rakus. Gak tau lah, mosi ngeliatnya. Malu-malu ke bae. Jangan-jangan kakek itu masuk TV Palembang, masuk TV kakek. Cingok kawan Willy Salim diundang ke TV. Tahu gak lo lah Palembang. Belum mateng lah diangkut pakai ember, pakai baskom, pakai toples, pakai plastik, pakai cebok. Astagfirullahaladzim. Menanggapin rendang Willy Salim yang hilang ya kan. Kok bisa lah hilang segitu banyaknya? Macam mana masyarakatnya coba lah. Bukan yang ditunggu dulu, kan bisa ditunggu dulu, masak dulu baru dibagiin kayak di Papua ya kan. Ini belum masak lagi rendang itu, udah habis ludes. Hancur kali lah, yang macam mana lah nartibkan lagi orang-orang kayak gitu ya. Aduh, tengok saudara-saudara kita di Papua ya kan. Tertib orang itu dibagi sama Bobon Santoso. Ini, aduh, baru ditinggal ke toilet katanya langsung habis. Kocak kali. Rendang pun bisa hilang coba lah. Satu kuali besar bisa hilang. Apalagi yang kecil ya kan, sebungkus hilang lah. Ada yang ngambil pakai ember. Ya sekalian bu bawa pakai pickup. Aduh, kocak kali. Guys, kalian tau gak sih video Koko Willy Salim yang lagi ngebagiin rendang, terus habis itu viral karena rendangnya itu hilang. Dan akhirnya sampai ada yang buat video untuk ngebandingin antara ketertiban warga Palembang sama warga Papua saat dikasih makanan gratis. Di sini tuh agak ngingetin pengalaman aku saat aku terbang di maskapai full service di Indonesia. Ini pure pengalaman aku pribadi dan aku nggak tahu apakah teman-teman pramugari ngerasain hal yang sama juga. Kalau di video yang bagi-bagi makanan itu mereka antri, terus habis itu bahkan si video pertama ada kata-kata kayak doa dulu ya sebelum makan. Dan mereka nggak berebut, mereka sesuai antrian, terus taat. Dan saat aku ingat-ingat lagi saat aku terbang di maskapai full service ini, yang dimana kalian itu bisa nambah minuman sebanyak mungkin, kayak semau kalian. Asalkan memang kayak belum landing dan memang waktunya serving aja gitu. Aku yakin kalian gak percaya, tapi pengalamanku pribadi, warga Papua ini bener-bener polite. Dan selain polite itu yang paling aku rasain, mereka, mohon maaf banget, mereka itu nggak rakus sama sekali. Memang sih kita tuh bayar tiket, ya full service ya berarti kita bisa minta apapun gitu kan. Selama persediaannya memang tersedia tanpa kita bayar. Dan itu nggak salah, itu hak kalian dan memang kewajiban kita sebagai pramugari atau pramugaranya yang memberikan kalian itu haknya atau makanan kalian, minuman kalian. Cuma di sini perbedaannya mau aku highlight saat kalian jadi pramugari dan kalian terbang di berbagai kota di Indonesia.
Salah satunya saat kalian terbang ke Papua, yang dimana kalau kalian tahu, kalian bisa cek harga di online sekarang berapa sih harga tiket dari Jakarta ke Papua. Itu kalau nggak salah, kalau misalkan direct flight tanpa kalian stop bisa di 5 jutaan. Dan itu untuk maskapai full service di Garuda. Kadang ya range-nya bisa 3-5 jutaan. 3 juta itu pun juga yang kayak masih low cost airlines. Dan di saat itu kepala aku berpikir, ini harga tiketnya 5 juta loh. Kenapa bapak ibu tuh nggak mau ambil makanan atau minuman deh yang paling gampang banyak persediaannya itu kan minuman. Kenapa nggak ambil minuman sebanyak mungkin gitu. Misalkan satu orang requestnya 2, request 3, itu pun nggak masalah. Tapi kan percaya apa enggak, yang ada mereka itu saat kita tawarin, mereka lebih memilih untuk tidur. Memang aku tahu flightnya juga emang tengah malam gitu, dan itu perjalanan lumayan lama. Kalau nggak salah sekitar 4-5 jam kalau dari Jakarta ke Papua direct. Mereka lebih memilih tidur, mereka lebih memilih istirahat. Tapi saat kita 2 kali servis pun, saat paginya itu kita udah mau landing, kita kan ada bagian makanan lagi karena penerbangannya lumayan lama. Itu mereka juga nggak yang tamak gitu loh, nggak yang rakus, nggak yang serakah, dan mereka memang kayak seperlunya aja. Bahkan makanan juga misalkan pas kita mau berangkat itu kan masih sekitar 5 jam 4 jam lagi lah baru landing gitu ya. Maksudnya sebelum tidur makan dong dulu gitu, sampai kita tuh maksa kadang ambil aja bapak ibu, nggak apa-apa, emang ini haknya. Mau ambil 2-3 gelas juga nggak masalah gitu. Makanan juga 1 orang 1 kok. Nggak, mereka benar-benar memilih untuk tidak ngapa-ngapain gitu, memilih untuk tidur aja atau minum dan makan seperlunya. Ini adalah hal yang aku rasa nggak semua daerah di Indonesia, sepengalaman aku terbang, itu punya hal seperti ini, pemikiran seperti ini, yang dimana itu pukul rata-rata semua orangnya berpikir demikian. Bahkan saat aku explore kotanya di Papua ini, beberapa kali aku ada ron di Papua ini, menurut aku hampir nggak aku temukan yang namanya pengemis. Aku nggak tahu apa aku yang mainnya kurang jauh ya, tapi di kota Papuanya sendiri, aku sepanjang mataku ngelihat, aku belum pernah ngelihat yang ada namanya pengemis. Di sini aku nggak ada maksud sama sekali untuk membanding-bandingkan daerah, tapi ini aku hanya menceritakan pengalaman aku pribadi selama aku menjadi pramugari. 1 kata untuk Papua, the best. Jadi kalau misalkan aku ada kesempatan lagi untuk bisa terbang ke sana, untuk main ke sana, bener-bener aku suka banget sih. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini sebenarnya ada banyak hal yang kita simak bersama-sama terkait dengan kasus pencurian rendang di kota Palembang ini. Palembang kota maling? Ataukah memang mental masyarakat di sana memang sudah seperti itu? Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa hal serupa tidak bisa kita menjudge bahwa kota Palembang itu adalah kota maling dan lain sebagainya. Tetapi kejadian ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang rakus, oknum-oknum yang tamak, yang pada akhirnya merusak nama Palembang itu sendiri. Sedikit saya mengomentari terkait dengan pernyataan dari masyarakat Papua yang kebetulan saya sendiri adalah orang timur Indonesia. Memang benar bahwa kita yang hidup di daerah timur Indonesia ini, semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, tetapi nilai etika, nilai tata krama, nilai sopan santun tetap nomor 1. Tetap number 1. Itulah sebuah kebanggaan buat saya yang hidup di daerah timur Indonesia. Bahkan benar sekali kami di daerah timur Indonesia jarang kita menemukan para pengemis yang ada di jalanan. Para pengemis yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk meminta. Kami punya daya juang. Kami punya jiwa pekerja keras. Itulah kehebatan yang menjadi kebanggaan buat kami masyarakat di wilayah timur Indonesia ini. Dulu ketika pertama kali saya berangkat ke Jawa, saya merasa terkejut ketika saya memperhatikan hampir di semua traffic light atau di lampu merah itu ada pengemis yang meminta-minta. Saya tidak mengerti
Kenapa pemerintah membiarkan masyarakat hidupnya hanya bisa meminta dari rumah ke rumah, dari mobil ke mobil, dari motor ke motor? Yang menurut saya, hal-hal serupa kalau dilakukan oleh orang-orang yang memang usianya sudah lansia, atau oleh orang-orang yang memang dia tidak mampu untuk bekerja, that's fine. Saya pun pastinya mengerti. Tetapi sebagian besar dilakukan oleh anak-anak muda yang masih energik, oleh anak-anak muda yang saya pikir kesehatannya mereka itu masih terjamin, tetapi pada akhirnya hidupnya mereka berada di jalanan untuk meminta-minta dan untuk mengemis. Menurut saya secara pribadi ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, yang tidak bisa menjamin kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mental pengemis, mental meminta-minta, mental untuk mencuri, itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita tanam dalam diri kita. Hal yang terjadi di kota Palembang ini, mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa inilah pembuktian bahwa orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang congkak hatinya, nilai sopan santun dan nilai tata krama itu diabaikan. Sekaligus sebagai pembuktian bahwa sesungguhnya berita-berita selama ini yang mengatakan bahwa di wilayah timur Indonesia itu masyarakatnya sangat miskin dan lain sebagainya, terbantahkan, terpatahkan ketika ada fenomena yang terjadi di kota Palembang ini. Mental-mental mencuri mungkin bisa dijadikan sebagai pembuktian bahwa masyarakatnya memang hidup miskin. Dalam cuplikan video tadi, ada statement yang mengatakan bahwa inilah pembuktian bahwa masyarakat yang ada di Palembang itu memang hidup di bawah garis kemiskinan. Saya berharap bahwa peristiwa serupa bisa mengetuk pintu hati dari para pemerintah, dari para pejabat daerah yang ada di kota Palembang, sebagai bahan evaluasi bahwa ini adalah pembuktian kurangnya tata krama, kurangnya etika, kurangnya nilai sopan santun yang ditunjukkan dari masyarakat kota Palembang, dari oknum-oknum yang mencuri daging rendang ini kepada masyarakat Indonesia. Kita semua pastinya tidak menginginkan hal ini harus terjadi. Tetapi mau apa lagi? Pemberitaan ini, hari-hari belakangan ini benar-benar ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Baik itu para YouTuber, para selebgram, para konten kreator, dan lain sebagainya. Mereka semua angkat bicara, menyayangkan peristiwa serupa terjadi di kota Palembang. Pemirsa, ini juga menjadi catatan buat kita semua, khususnya kepada orang tua, dalam mendidik atau dalam mengasuh anak-anaknya. Mental-mental yang demikian sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Lebih elok atau lebih terhormat ketika memang kita lapar, ketuklah pintu untuk meminta. Ketika kita haus, ketuklah pintu untuk meminta segelas air dan lain sebagainya. Jauh lebih mulia daripada dengan mencuri. Karena itu sesuatu yang benar-benar sangat memalukan. Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir ini. Willy Salim akan dituntut
pencemaran nama baik kota Palembang gara-gara rendang. Woi, berapa hari ini kacau nian, kota Palembang rusak gara-gara rendang Willy Salim itu. Seluruh Indonesia heboh gara-gara rendang itu Beberapa oknum, cuman segelintir wong, seluruh masyarakat kota Palembang malu. Kami ini konten kreator influencer seluruh Palembang ini capek bersusah payah ngangkat nama kota Palembang ini biar pariwisatanya maju. Cuman gara-gara rendang, cuman gara-gara segelintir wong rusak kota Palembang. Tapi ini juga bisa terindikasi settingan, gimmick dari Willy Salim dan timnya. Nah, jadi besok kami konten kreator Palembang, influencer Palembang, seluruh masyarakat Palembang dan praktisi hukum, kalau memang di balik ini ada gimmick, ada settingan dari Willy Salim sudah memalukan kota Palembang. Tunggu be. Kayak rendang ini. Silakan, selamat makan, Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan ya. Mama, silakan, memberkati ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Mama. Silakan. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Menunggu kenyataan yang kau di sana adakah? Niat mau berbagi, malah dibikin shock sama kelakuan warga sekitar. Ini yang dialamin konten creator Willy Salim. Ceritanya dia ngadain buka puasa bersama di Benteng Kuto Besa atau BKB, salah satu destinasi wisata di Palembang pada 18 Maret lalu. Willy dan timnya beli sapi 1 ton jenis bental seharga 50 jutaan rupiah lah. Diperkirakan sapi 1 ton itu bisa jadi 20.000 potong rendang. Willy dan timnya juga bikin takjil sop durian. Rendang dimasak pakai kuali raksasa. 20 aparat polisi ikut berjaga. Proses masak rendang disaksikan ratusan warga yang ngabuburit di BKB. Jam 7 malam, daging dimasukkan ke dalam kuali. Proses masak rendang baru berjalan 5 menit. Willy pergi sebentar ke toilet dengan dikawal beberapa anggota polisi. Balik ke lokasi, dia shock. Dia nggak nyangka rendangnya udah ludes di jarah warga. Padahal rendang belum selesai dimasak dan rendang belum dipersilahkan buat diambil. Warga nggak sabar. Begitu lihat kesempatan rendang yang belum matang langsung dijarah. Polisi yang berjaga udah coba tenangin dan tertipin warga. Ini masih panas, belum mateng, jangan diambil dulu. Tapi tetap aja banyak yang nekat dan nggak peduli. Mereka ambil rendang pakai kresek, ember, gayung. Bahkan ada yang langsung pakai tangan kosong. 20 anggota polisi nggak sanggup nahan ratusan warga yang ngejarah. Willy nggak percaya sama kejadian itu. Ini pertama dalam sejarah ya, lenyap yang luar biasa. 300 kilo lenyap katanya. Info kejadian itu langsung viral. Videonya di akun TikTok Willy sudah ditonton lebih dari 20 juta kali. Video keterangan polisi yang berjaga soal kejadian sudah ditonton lebih dari 13 juta kali. Banyak netizen yang kesel sama kelakuan warga Palembang di lokasi. Duh, Palembang, malu ih. Tulis seorang netizen. Bisa-bisanya dengan lantang, hidup Palembang, sindir yang lain. Emang Palembang semiskin itu ya sampai segitunya? Malu, tambah netizen yang lain yang nggak habis pikir. Apa yang terjadi di Palembang itu jadi semakin menguatkan stigma tentang orang Indonesia. Pertama, orang Indonesia itu nggak bisa tertib. Ini bisa kita lihat di jalan, di pasar, di terminal. Ketidaktertiban cenderung dianggap wajar, dinormalisasi. Tentu nggak fair kalau ketidaktertiban itu sepenuhnya
semuanya disalahkan ke warga. Kedua, orang Indonesia suka ngejarah. Masih ingat kasus truk yang terguling lalu barang yang diangkut truk itu dijarah warga? Bayangin nasib sopir truk itu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang terjadi pada Willy ini membuka mata kita semua. Gak mudah bikin acara di tengah masyarakat dengan dua stigma ini. Apalagi tanpa didukung tim keamanan yang profesional. Acara nampak luhur pun bisa berujung pada chaos. Tapi harapan soal terwujudnya ketertiban tetap nggak boleh luntur. Harus kita usahakan semaksimal mungkin. Indonesia sudah dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia. Kami percaya Indonesia akan juga dikenal sebagai negara paling tertib di dunia. Mengutip John Lennon, "You may say I'm a dreamer, tapi I'm not the only one." Yuk kita jadi warga yang tertib. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini, yakni terkait dengan aksi pencurian rendang di kota Palembang yang diadakan oleh influencer Willy Salim untuk bersedekah kepada masyarakat yang ada di kota Palembang. Tapi apa yang terjadi? Ceritanya begitu memalukan. Dan harapan saya dalam cuplikan video tadi ada satu orang Palembang yang mengatakan bahwa apakah ini harus diklarifikasi oleh seorang Willy Salim sekaligus dilakukan pembuktian, karena jangan sampai bahwa ini hanyalah gimmick semata. Mungkin aparat penegak hukum harus bisa meng-cross-check kembali kejadian ini, karena kejadian ini tentunya sudah merugikan nama kota Palembang itu sendiri. Pemirsa, semoga saja ada hal-hal positif yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dari kasus pencurian daging rendang yang ada di kota Palembang ini. Kita Indonesia, kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang sesungguhnya sangat mengenal yang namanya etika, sangat memahami yang namanya tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memberantas hal-hal buruk seperti yang terjadi di kota Palembang ini. Kita Indonesia, kita adalah bangsa yang besar. Mari hidup tertib, itu jauh lebih indah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.